Saya hanya nak mengatakan, dan banyak kali saya mengatakan kepada peminat, bola sepak Malaysia ni dah ketinggalan jauh sangat. Kita nak cepatkan dulu, lepas tu kita akan dengan ni. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Ini menjadi pembahasan sangat seru ya, bagaimana kiprah timnas Indonesia untuk dikualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Banyak sekali yang sudah membahas mengenai bagaimana target timnas Indonesia ya, tentu untuk lolos di Piala Dunia. Walaupun itu tidak semudah yang kita pikirkan ya, tentu perjuangan ini patut diapresiasi dari pertama masuk kualifikasi ya playoff, kemudian di ronde kedua ini, kemudian hingga masuk ke ronde ketiga, ini patut diapresiasi. Bahkan untuk saat ini memang betul ya, timnas Indonesia itu sudah mendapatkan pembicaraan lah, bisa dibilang banyak mata ya, baik itu pelatih-pelatih luar negeri, pelatih Vietnam, Malaysia ya, kemudian Filipina itu menyoroti Indonesia. Bukan hanya itu ya, bahkan sekelas Jepang, Korea pun juga saat ini melihat ya perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, ini pembahasan sangat seru ya, bagaimana Indonesia di mata dunia saat ini dan apa yang dilakukan timnas Indonesia ke depan. Ini harus kita bahas agar nantinya ini bisa menambah cakrawala kita. Jangan lupa untuk membangun channel ini ya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, ini agak sedikit mungkin bagi teman-teman semua yang belum tahu ya, ini agak sedikit menggembirakan, dan juga ini mungkin juga bagi teman-teman ini loh jawabannya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Karena apa? Pelatih Malaysia Kim Panggon ya beberapa waktu lalu ya itu pernah memberikan statement seperti ini, kurang lebih ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia bukan menjadi target lawan ya, karena memang saat ini peringkat Indonesia itu masih jauh di bawah Malaysia. Dan sekarang berbanding terbalik ya, peringkat Indonesia jauh di atas Malaysia ya. Dan dia pun mengatakan saat ini bahwa bagi saya ya, Indonesia akan menjadi negara terkuat di sekitar ASEAN tidak lama lagi. Nah, ini pun diutarakan kemarin ya. Kim Panggon ini mengatakan kemarin bahwa sebenarnya dia mengakui bahwa kekuatan Indonesia ini akan tak terkendali lagi di ASEAN. Dia pun mengatakan hal ini secara jujur ya, bahwa sebenarnya sepak bola ASEAN ini semakin berkembang ya, bukan hanya Thailand ya, Vietnam, tetapi Indonesia jauh 5 langkah lebih maju ke depan. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan hanya pelatih Malaysia Kim Panggon ya, tetapi pelatih Filipina pun juga sadar ya, level timnas Indonesia itu sudah di atas mereka ya. Bahkan Filipina yang secara mudah ya mendapatkan beberapa pemain dengan duit kewarganegaraannya ya, dan juga prosesnya sangat singkat ya, ternyata tidak seefektif Indonesia ketika mendapatkan pemain. Nah, ini lagi-lagi apa yang sudah diupayakan oleh PSSI ya, dan juga pemerintah khususnya, ini diapresiasi oleh negara-negara lain. Tetapi kita harus sadar ya, bahwa sebenarnya saat ini banyak yang membenturkan ya bagaimana prestasi timnas Indonesia dengan kontra yang terjadi. Ya, baik itu masalah pemain keturunan dan sebagainya. Bahkan isu terbaru ya, ini dibandingkan kelolosan timnas Indonesia di ronde ketiga ini, apakah lebih bagus ketika Indonesia di tahun 86 ketika itu lolos juga ya, dan hampir masuk di Piala Dunia ya. Dan ini menjadi apa ya, menurut saya kita juga sebagai generasi muda ya, generasi milenial mungkin ya, yang kelahiran 90 ya, kemudian 2000 ya, mungkin ini sebagai sebuah cakrawala ya, bahwa sebenarnya sejarah kita juga harus melihat ya, apakah betul ya di tahun tersebut ya Indonesia sangat bagus dan memang disegani di ASEAN dan juga Asia. Jawabannya untuk level ASEAN memang betul. Tetapi untuk Asia memang pada saat itu Indonesia hampir saja masuk Piala Dunia. Tetapi saat itu kita dibantai oleh Korea 6-1 ya. Dan Korea pun juga tidak langsung lolos otomatis ke Piala Dunia waktu itu. Dia harus mengikuti playoff final ya, mohon maaf, mengikuti di laga final melawan Jepang pada saat itu. Jadi Korea juga pun tidak langsung lolos ya pada saat itu. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya levelnya itu sama aja ya. Kemarin juga di 89 itu
di playoff ronde kedua, sedangkan Indonesia saat ini ronde kedua mau lolos ketiga ya. Memang secara regulasi itu berbeda, tetapi kita hargai sejarah, kemudian kita hargai pemain-pemain legenda kita. Tetapi tidak perlu dengan membandingkan mana yang lebih bagus ya. Karena jelas ya sepak bola modern, kemudian bagaimana pola taktik sudah berubah sesuai perkembangan zaman. Jadi ya kita harus mendukung apa yang sudah terjadi saat ini dan mengapresiasi yang terjadi di masa lalu. Ya bukan berarti kita harus membandingkan ABC. Kalian bisa tahu lah, tidak perlu saya sebutkan siapa pengamat yang membicarakan dan membanding-bandingkan hal itu. Karena menurut saya esensinya saat ini adalah bagaimana timnas Indonesia itu bisa menang ya, dan bisa lolos di ronde selanjutnya serta bisa melaju ke Piala Dunia. Itu adalah cita-cita lah, impian besar ya untuk di ronde ketiga ini. Ini harapannya. Dan untuk saat ini pengakuan itu bukan hanya Malaysia, Vietnam, kemudian Filipina, bahkan semuanya sudah mengakui ya bahwa perkembangan Indonesia itu sudah tak terbendung. Oke, itu poin yang sudah saya sampaikan ya mengenai pro kontra, kemudian pujian dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa sebenarnya dari segi apapun ya, timnas Indonesia di level ASEAN ya, kita sudah tidak fokus lagi ke Piala AFF ya. Itu sudah menjadi apa ya, bisa dibilang harapan Sintayong lah untuk tetap fokus ya sesuai prinsip untuk kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi apapun yang menjadi wakil, siapapun yang menjadi wakil timnas Indonesia ya, pemain-pemainnya siapa saja yang akan bermain di AFF ya, itu terima saja ya. Jangan sampai ini juga menjadi perdebatan seolah kita menyepelekan Piala AFF dan lain sebagainya. Jawabannya tidak ya, karena kita fokusnya jelas ya. Kualifikasi Piala Dunia itu sudah semakin tinggi ya levelnya. Kita tidak lagi berbicara mengenai lawan Malaysia, tidak lagi berbicara melawan Timur Leste, tidak lagi berbicara susah untuk mencari lawan tanding, itu tidak lagi kita. Karena level kita saat ini sudah berada di level seperti melawan Jepang, Iran, Australia, Arab Saudi ya. Itu adalah level kita, dan 28 Juni nanti kita akan melihat ya bahwa ada pembagian grup ya, yang di situ nanti jelas Indonesia akan bertemu dengan negara-negara kuat ya. Track record yang sudah saya bicarakan di konten sebelumnya itu bisa menjadi referensi bahwa sebenarnya Malaysia, Vietnam, kemudian Thailand ketika masuk di ronde ketiga ya, Thailand di 2018, kemudian Vietnam Piala Dunia 2022 kemarin ya, di ronde ketiga tim ASEAN itu hanya berada di juru kunci atau posisi buncit semuanya. Apakah Indonesia akan memiliki nasib yang sama? Jawabannya jelas jangan sampai terjadi. Karena memang kita sebagai tim yang memang saat ini sangat ini teman-teman ya, banyak yang memperhitungkan dengan skuad dan juga kemampuan para pemain ya. Menurut saya semoga saja tidak terjadilah ya kita di posisi buncit, karena kita jelas tujuan kita adalah mengejar target Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan beberapa pujian dari pelatih Malaysia ya, kemudian juga Vietnam, Filipina, ada juga beberapa pro kontra lah mengenai perkembangan timnas ini. Apakah kalian yakin untuk ke depan timnas ini mampu untuk bisa ke arah yang lebih baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.